Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuh ikhwah azzakumullah, kita berharap malam ini malam qadar, karena di antara pandangan para ulama berdasarkan athar dan hadis-hadis yang sahih tentang tahdid Lailatul Qadar, tentang kapan terjadinya malam qadar itu, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa malam qadar itu disaksikan oleh para sahabat, di antaranya Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya, bahwa beliau dan Nabi serta para sahabat mendapatkan malam qadar itu pada malam 27 Ramadan. Dan beliau ketika menjelaskan hadis ini, Ubay bin Ka'ab sebagai imam yang ditunjuk oleh Nabi dan para sahabat, di antara Umar bin Khattab, untuk memimpin salat tarawih, beliau bersumpah, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, innaha, bahwasanya malam qadar itu fi 27 Ramadan, pada tanggal atau pada malam 27 Ramadan. Kemudian Zubair bin Khubaysh bertanyakan kepada beliau, wahai Ubay bin Ka'ab, dengan alasan apa kamu bisa menyebutkan atau bersumpah dan memastikan bahwa malam qadar itu malam 27? Kemudian kata beliau, dengan khabar yang disampaikan Nabi kepada kami dan perintah Nabi kepada kami untuk melakukan salat malam pada malam 27 itu, di mana Nabi SAW merintahkan kami untuk sholat malam pada malam 27 itu, di mana di antara ciri atau amarat atau tanda-tanda malam qadar itu, di mana pada malamnya keadaan tenang, suasana begitu damai, indah, tidak dingin dan tidak panas. Adapun fi sabihati yaumihi, di pagi harinya atau besok paginya, pada hari ke-27-nya, matahari tidaklah bersinar seperti biasa, tetapi warnanya keputih-putihan, tidak kuning. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang tahdid Lailatul Qadar, bahwa iltamisu Lailatul Qadri fi ashr al-awakhir min Ramadan, atau iltamisu Lailatul Qadri fil witri min Ramadan, wa carilah, intiplah malam qadar itu pada akhir 10 terakhir Ramadan dan pada malam-malam ganjil. Para ulama kita merinci atau memperjelas kepastian Lailatul Qadar berdasarkan riwayat dari Nabi, hadisnya Bukhari, tentang kesaksian para sahabat bahwa mereka mendapatkan malam qadar pada malam 27 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan itu kepada kita. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun kita beramal saleh. Andai bapak ibu pada malam ini berinfak 1000 rupiah, maka nilainya sama dengan berinfak selama 83 tahun. Andai bapak ibu pada malam ini sholat 1 jam saja, maka sama dengan sholat 83 tahun lamanya. Para ulama kita di antara Ibnu Katsir menjelaskan kenapa Allah berikan kemuliaan kepada umat Rasulullah SAW dengan keutamaan sedemikian rupa 83 tahun. Dikarenakan umat ini memiliki umur yang pendek dan singkat.
Nabi mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yujawizu dzalik." Bahwa umatku cuma berkisar 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih 70 tahun. Tapi malam Qadar yang cuma satu malam, itu pun kita jadi 10 terakhir Ramadan, dan Nabi sudah jelaskan pada malam witir. Bahkan sahabat bersumpah atas nama Allah. Yang kata para ulama bahwa Ubay bin Ka'ab tidak mengatakan insya Allah pada sumpahnya, artinya pasti. Sebagian penjelasan para ulama tidak mengatakan insya Allah, tapi beliau memastikan bahwa malam Qadar itu insya Allah Ta'ala kemungkinan besar jatuh pada malam 27. Maka kesempatan ada di hadapan kita. Keluarkan segala kemampuan kita untuk qiyamul lail, untuk qiyamul Ramadan. Jadilah orang-orang yang pada malam ini serius dan bersungguh-sungguh untuk menegakkan malam-malam terakhir Ramadan. Kata Nabi mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun berdiri tegak pada malam Qadar, maka diampuni dosanya yang sudah lalu semuanya. Diampuni dosanya yang sudah lewat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk maksimal beribadah pada malam ini, itu malam 27. Allahumma amin. Itu pengantar mukadimah dari saya. Kalau kita membaca sejarah kaum muslimin, kita akan teringat tentang kaum Ansar, di mana kaum Ansar adalah mereka yang menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin yang datang dari kota Mekah. Maka Nabi katakan, "Hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq." Mencintai orang Ansar itu merupakan tanda-tanda keimanan, dan membenci orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, merupakan ciri-ciri kemunafikan. Bahkan gunung Uhud ada di tengah-tengah mereka. Jabal Uhud, jabal yang yuhibbuna wa yuhibbuna, nuhibbuhu wa yuhibbuna. Bahwa gunung Uhud itu adalah gunung yang kami mencintainya, dan gunung itu juga mencintai kami. Dan gunung Uhud ada di tengah orang-orang Ansar. Tapi jangan dikira kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang Ansar. Kita lihat bagaimana latar belakang mereka. Orang-orang Ansar yang menjadi penyambut Nabi dan para sahabat, yang Allah puji melewati Al-Quranul Karim, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Bagaimana kisah mereka sebelum mereka beriman kepada Allah? Orang Ansar terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj, yang siapa saja membaca sejarah ini akan mendapatkan di situ bagaimana sejarah perjalanan orang-orang Ansar. Dua suku yang bersengketa setiap saat. Peperangan biasa di kalangan mereka. Setiap saat dari moyang-moyang mereka. Keturunan mereka, Aus dan Khazraj, adalah dua suku yang tidak pernah berhenti berperang. Mereka berhenti berperang hanya ketika musim-musim paceklik. Ketika panen mereka gagal. Habis itu mereka lanjutkan pertumpahan darah. Peperangan sudah biasa di kalangan orang-orang sebelum Islam datang kepada mereka. Tapi ketika Islam datang kepada mereka, habis permusuhan itu. Berhenti pertikaian, tidak lagi tertumpah darah di tengah-tengah orang Ansar dengan datangnya Islam kepada mereka. Bahkan orang-orang yang menyimpan perasaan benci sesama mereka, ya, wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan. Ingatlah wahai orang muhajirin, ingatlah para muslimin, ingatlah wahai orang Ansar, kita dulu kalian menjadi orang-orang bermusuhan. Tidak ada permusuhan yang melebihi permusuhan Aus dan Khazraj, yang mereka menumpahkan dalam setiap saat. Dan itu bukan setahun, 2 tahun, tapi sepanjang perjalanan sejarah orang-orang Ansar.
Tapi ketika cahaya Islam yang Nabi bawa ke kota Madinah menghentikan seluruh pertikaian dan permusuhan serta polemik dan persengketaan orang-orang Ansar, itulah agama ini. Itulah agama Islam. Itulah agama yang Nabi bawa sehingga bisa mencetak kadar-kadar yang dijamin surga. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah memastikan seluruh para sahabat, di mana para sahabat dipelopori oleh para muhajirin dan ansar, semua para sahabat dalam surga. Dan pembesar para sahabat adalah kaum muhajirin dan ansar. Kenapa mereka bisa sakit? Yang tadinya mereka saling berbunuh-bunuhan, bertikai, berpecah belah, pertumpahan darah, tapi tuntas dengan kalimat yang Nabi bawa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kenapa kalimat ini tidak bisa menghentikan pertikaian sama kaum muslimin pada hari ini? Maka semakin lama pertikaian itu semakin tampak. Kullama ta'akhkhara zaman ala ahdi nubuwah, tak kala zaman itu semakin jauh dari zaman kenabian, maka kerusakan dan pertikaian semakin banyak. Orang-orang sangat bertikai sampai menumpahkan darah mereka, tapi selesai dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat yang menyatukan hati mereka, kalimat yang menjadikan mereka itu dijamin masuk surga, kalimat yang dengan kalimat itu mereka memberikan semuanya apa yang mereka miliki kepada orang-orang muhajirin. Tapi kenapa kalimat syahadatan ini tidak begitu berbekas di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini? Apakah yang salah kalimat syahadatain? Na'udzubillah min dzalik. Kesalahan ada pada individu kaum muslimin ketika mereka tidak memahami dengan benar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah terjadi di kalangan para sahabat satu pun bentuk kesyirikan. Tidak pernah terjadi. Begitu muncul maka langsung Nabi lenyapkan kesyirikan itu. Dan tidak pernah terjadi di kalangan para sahabat satu bid'ah pun di kalangan para sahabat tidak ada. Bahkan perselisihan masalah-masalah fikih pun itu baru muncul sebahagian satu dua masalah khilafiyah di kalangan Khalifah Abu Bakar Siddiq, sangat-sangat minim sekali. Karena mereka mau menyerap agama ini dari sumber yang asli. Mereka belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Kehidupan mereka dimonitori oleh wahyu. Ketika mereka melakukan satu ibadah yang tidak berdasar, maka langsung diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kehidupan para sahabat selalu dimonitori oleh wahyu. Maka kematian Rasulullah SAW adalah musibah yang terbesar yang dialami oleh umat Islam ini. Oleh karena itu, kaum muslimin azakumullah, kita kalau ingin mendapatkan cara beragama yang baik, karena selamatul manhaj, selamatnya cara beragama seorang muslim adalah jaminan surga bagi dirinya. Keselamatan beragama, bersikap, memahami agama, itu adalah jaminan Anda untuk dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rusaknya manhaj, rusaknya cara dan bersikap dalam masalah agama, apakah aqidatan, apakah ibadatan, apakah siyasiyatan atau akhlaqan, kalau itu tidak mencontoh kepada generasi awal, maka kita diambang kehancuran. Kaum muslimin azakumullah, cobalah antum lihat, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian kuntum sudah menjadi. Ini khitab diberikan kepada mereka, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada seluruh al-mubasysyirin bil jannah, 125.000 lebih jumlah para sahabat. Bahwa kata-kata ini kuntum khaira ummatin itu ditujukan kepada mereka para sahabat pertama sekali sebelum kita.
Karena ketika ayat ini turun, kita belum lahir. Ketika kuntum khairu ummatin turun, yang ada di tengah-tengah Nabi adalah para sahabat. Mereka umat terbaik. Mereka orang yang paling alim dalam masalah agama. Mereka orang yang paling mengerti tentang masalah fikih. Orang yang paling dalam ilmunya. Orang yang paling mengerti tentang masalah akidah. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari adanya bahwa azab kubur tidak ada. Tidak ada seorang sahabat yang mengingkari bahwa Allah itu di langit. Tidak ada seorang sahabat yang mendustakan itu. Bandingkan dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Ketika kita mengatakan kepada mereka Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu di atas arsy bersemayam, mereka kaget. Berarti Allah punya tempat. Bukankah Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah ada di mana-mana. Lihat penjelasan para ulama bahwa kata-kata ma'iyyah terbagi dua. Ada kebersamaan yang umum dan ada kebersamaan yang khusus. Wa ilmu Allah dengan kita semuanya, tapi zat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan ini akidah semacam ini tidak pernah diselisih seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat mengimani adanya azab kubur, hadis yang mutawatir. Bahkan sebagian kaum muslimin ketika kita mengatakan bahwa azab kubur itu ada, meskipun orang itu enggak dikubur. Ada Nabi Yunus tidak keluar dari perut ikan paus, maka perut ikan paus adalah kuburan Nabi Yunus. Itulah kuburan beliau. Allah mampu mengazab jasad dan ruh seorang anak Adam. Jangankan mengazab menciptakan yang tidak ada Allah sambut. Ketika sebagian Mu'tazilah mengingkari azab kubur, mereka mengedepankan pandangan pemikiran mereka yang singkat dan picik. Kalau ada azab kubur, bagaimana orang tidak dikubur? Jawaban yang lebih lemah dari sarang laba-laba, yang kasar dari nilai ilmu. Apa mereka tidak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang budak perempuan mengembalakan kambing di hutan? Nabi katakan kepada beliau, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Fis sama. Allah itu di langit. Wa man ana, dan siapa saya ini? Kata perempuan ini, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Aha, fa innaha mu'minah. Merdekakan perempuan ini karena dia seorang mukmin. Al-Imam Ad-Darimi mengatakan bahwa orang yang tidak mengimani tentang Allah di atas langit bersamanya tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah Mu'tazilah yang diserap oleh kaum muslimin di negeri kita ini 80% akidah kaum muslimin di negeri ini dikotori oleh akidah Mu'tazilah yang tidak dikenal zaman Nabi dan para sahabat. Jadi standar kita, ukuran kita dalam kita berpikir para sahabat. Demikian juga dalam masalah ibadah. Perhatikan bagaimana Ibnu Mas'ud ketika melihat sekelompok orang di Kufah. Di Kufah, di Masjid Kufah, sedang kumpul-kumpul rame-rame, halaqah-halaqah, di mana setiap halaqah ada seorang laki-laki pemimpinnya memerintahkan halilu mi'ah, bertahlillah 100. Mereka mengucapkan la ilaha illallah sama-sama dengan kerikil yang mereka miliki. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100. Maka mereka pun serentak mengatakan Allahu Akbar, dihitung dengan kerikil. Wasabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Maka mereka sama-sama subhanallah, dihitung dengan kerikil. Kejadian ibadah, praktek ibadah yang tidak pernah dikenal zaman Nabi dan para sahabat. Maka beliau datang ke Kufah, sahabat yang mulia ini. Ini manhaj dalam kita beribadah. Ketika amalan saudara tidak mereka lakukan, berarti bukan dari Islam. Apa yang mengatakan yang saya lakukan ini adalah lebih baik dari para sahabat lakukan? Kalla summa kalla. Al-Imam Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, orang khalifah Ar-Rasyidin,
Jadi katakan sebagai ulama khalifah Rasyid yang kelima. Keutamaan beliau luar biasa. Tapi apa kata beliau? Satu debu yang menempel di kening para sahabat tidak bisa diungguli oleh keutamaan Umar bin Abdul Aziz. Begitu para ulama mendudukan posisi para sahabat. Karena mereka yang menerima Islam yang asli dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibn Mas'ud datang ke Kufah dengan Abu Musa al-Asy'ari. Sampai di sana apa kata beliau? Ma arakumul ladzi tasna'un. Apa yang kalian lakukan ini? Kadang kumpul-kumpul di masjid, zikir sama-sama, dipimpin. Apa yang kalian lakukan ini? Ini sahabat. Sahabat yang ngaji langsung dengan Nabi. Ya, orang tua-tua yang pertama sekali yang kita miliki setelah Rasulullah, para sahabat. Bukan guru kita, bukan syekh kita, bukan ustaz kita, tapi para sahabat yang mereka sudah diperintahkan oleh Nabi untuk berdakwah tanpa terkecuali, karena semua para sahabat udul. Semua mereka mendapatkan rekomendasi untuk menyampaikan agama kepada kaum muslimin. Kata mereka, kami menghitung dengan kerikil ini tasbih, takbir, tahlil. Sekilas kelihatan baik. Sekilas kelihatan baik. Apa salahnya? Ucapkan Allahu Akbar sama-sama satu sekali, Subhanallah sama-sama satu sekali, Allahu Akbar sama-sama dipimpin. Tapi perhatikan jawaban seorang ulama. Ibnu Mas'ud termasuk 6 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ulama di kalangan sahabat. Apa kata beliau? Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Wailakum ya umat Muhammadin. Celaka kalian ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj dan sikap dalam beribadah. Ketika ibadah itu ternyata tidak didasari oleh sederhana hukum yang jelas, siapapun yang mengatakan ditolak. Karena semua perkataan bisa diterima dan dibuang, kecuali perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Ibn Mas'ud, celaka kalian wahai umat Muhammad. Hadi Muhammad, ashab Muhammad mutawaffirun. Di sini masih banyak para sahabat hidup tengah-tengah kalian. Baju-baju mereka pada belum lusuh, gelas-gelas mereka belum pecah. Apakah kalian mengira bahwa yang kalian kerjakan ini lebih baik dari amalan Nabi dan para sahabat? Apakah yang kalian kerjakan ini kalian menyangka lebih baik dari ajaran Nabi? Antum ahda ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalian mengira kalian berasa lebih baik dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau kalian justru orang-orang yang membuat pintu-pintu kesesatan, membuka pintu-pintu kesesatan? Orang mungkin akan bertanya, Ustaz itu kan berzikir. Iya, berzikir. Ibnu Mas'ud bukan melarang Anda untuk berzikir. Para sahabat adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang mengucapkan, dia bersin, habis bersin mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, alhamdulillah, maka dibantah oleh Ibnu Umar, saya juga berselawat kepada Nabi, tapi yang saya dengar dari lisan Nabi ketika beliau bersin tidak ada ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau hanya mengucapkan alhamdulillah. Sahabat berzikir. Tapi apakah cara mereka berzikir seperti itu? Maka mereka membantah dan protes orang-orang Kufah yang ketika itu tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang di masjid Kufah itu seorang pun sahabat tidak ada. Mereka juga tidak mengatakan, ya bagi kamu agak. Wahai Ibnu Mas'ud, ya kamu punya ulama, kami juga punya ulama. Ya kita menghormati pendapat ulama sana, tapi kita tetap melakukan yang kita. Memang Anda ulama? Kita bukan ulama.
Ketika orang mengatakan kita menghormati pendapat ulama, tapi kita menyelisihinya, Anda bukan ulama. Ilmu kita dibandingkan ulama, mereka di langit, kita di sumur. Tidak bisa kita mengatakan kita menghormati pendapat ulama itu, tapi kita menyelisih. Anda bukan ulama. Orang-orang seperti saya, seperti antum, yang ada di situ, kalau mereka di timur tengah tidak boleh. Karena belum memenuhi syarat. Dakwah itu mudah di Indonesia. Ya, iya. Yang hafal satu hadis bisa ceramah. Di negeri lain tidak bisa. Tidak bisa. Karena ada syarat-syarat. Makanya penghormatan kita kepada para ulama, pendapat para ulama, sahabat-sahabat yang berkumpul tadi, orang-orang yang berkumpul tadi di Masjid Kufah, ketika diingatkan, mereka diam semuanya. Tidak ada yang mengatakan, Ibnu Mas'ud, ya kamu pendapat kamu, kami juga pendapat kami. Kan ada kan? Ya saya, bagaimanapun juga kata Ustaz itu betul saya dengan guru saya. Di mana syahadatkan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Di antara konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa alla na'budallaha illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali yang beliau syariatkan saja. Itu dia muslim. Oleh karena itu, apa kata mereka? Wahai Ibnu Mas'ud, la nuridu illa khaira. Tidak ada kami inginkan dari zikir sama-sama ini kecuali kebaikan. Kami ingin cari pahala untuk itu. Kami cari pahala. Kami ingin mendapatkan dengan pahala. Sementara dalam masalah ibadah jelas kaidah mengatakan al-aslu fil ibadah tauqifiyah, hukum asal dalam beribadah tidak boleh sebelum ada dalil yang merintahkan. Itu faedah. Jadi ibadah itu tidak dibolehkan mutlak. Hukum asal ibadah tidak boleh sampai ada dalil yang menyuruh. Makanya Khadijah belum melakukan sholat 5 waktu karena belum turun perintah. Khadijah belum puasa Ramadan karena belum turun perintah puasa. Khadijah belum berzakat karena beliau wafat, zakat belum turun perintahnya. Khadijah belum sholat 5 waktu. Karena hukum asal ibadah tidak boleh kecuali ada perintah. Mana perintah? Mana dalil? Makanya ketika orang ini mengatakan kami tidak menginginkan dari perbuatan kami ini kecuali kebaikan, maka dijawab nama. Alangkah banyak orang yang menginginkan kebaikan, tetapi mereka tidak mendapatkan kebaikan itu. Banyak orang yang ingin pahala, banyak orang yang ingin kebaikan. Orang semangat mengeluarkan harta fisik untuk pergi berziarah ke makam-makam keramat banyak. Tapi perjalanan mereka perjalanan yang haram, maka habis waktu mereka, habis harta mereka, habis kesempatan mereka. Kenapa? Pengertian ilmu yang tipis. Banyak orang yang ingin kebaikan, tapi mereka mendapatkan kebaikan itu. Banyak orang yang mendapatkan pahala, tapi mereka tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak terpenuhi 2 syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ibadah itu ada tuntunannya, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kam min muridin lil khairi lam yusibah. Alangkah banyak orang yang mengamal, yang ingin mencari kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu karena amalan mereka tidak ada standar hukum yang jelas dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Quran yang Allah turunkan kepada kita. Oleh karena itu, ketika Ibnu Mas'ud mengajak mereka diskusi, apa kata beliau? Sungguh Nabi mengatakan akan keluar dari umat ini orang-orang yang baca Quran, tapi Quran tidak sampai di tenggorokan mereka. Mereka ngaji, tapi tidak paham dengan tafsirnya. Mereka baca Quran, tapi tidak paham maknanya. Karena salah dalam memahami, salah dalam memaknai adalah kesesatan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan 2 penyebab terbesar umat ini berselisih. Yang pertama, adamu ma'rifatihim bil adillah. Ketidakmengertian umat dengan sumber hukum yang jelas.
Ketika disodorkan kepada mereka dalil, apa kata mereka? Kami mengamalkan ajaran orang tua kami. Ini persis dengan jawaban orang-orang kafir Quraisy. Wa idza qila lahum ittabi'u ma unzila ilaikum. Kalau dikatakan kepada kafir Quraisy, ikuti yang diturunkan kepada kalian itu, yang dibawa oleh Nabi itu. Qalu, apa kata mereka? Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abauna. Tidak, kami hanya akan mengamalkan apa yang telah dititahkan oleh pendahulu-pendahulu kami. Ini jawaban kaum musyrikin. Jawaban kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dialog Ibnu Mas'ud dengan orang Kufah menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa sikap dan prinsip kita beragama tidak bisa lepas dari sikap dan manhaj para sahabat dalam mengamalkan Islam secara akidah, secara ibadah. Kalau Islam mengajarkan masuk WC baca doa ini, keluar WC ini, maka ibadah, seluruh tatanan ibadah, terkhusus masalah tauhid dan akidah, maka sudah jelas oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sudah saatnya kita membuka diri. Melepas setiap kebiasaan yang kita lakukan yang mungkin itu berselisih dengan ajaran agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun cara beragama kita yang benar, menunjukkan petunjuk kepada kita dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya para sahabat di dalam mengamalkan agama ini, baik secara akidah, ibadah, bahkan secara politik pun mereka semuanya sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.